Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya." Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Sesudah itu, dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Hakim-Hakim 17. Tuhan Yesus memberkati. Mika mencuri uang ibunya sejumlah 1.100 uang perak. Tetapi di kemudian hari, Mika mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang itu kepada ibunya, karena Mika takut kena kutuk yang diucapkan ibunya. Bagaimana reaksi ibunya setelah uangnya dikembalikan? Ibunya justru memberikan doa berkat. Si ibu berpikir bahwa doa berkatnya itu dapat membatalkan kutuk yang telah diucapkannya. Lalu si ibu bermaksud mempersembahkan uang itu kepada Tuhan, tetapi yang dipersembahkan hanya 200 uang perak. Kesalahan semakin fatal karena ibu dan anak memakai uang itu untuk membuat patung sesembahan. Ini melanggar hukum Taurat, yaitu jangan membuat bagimu patung. Mika tidak tunduk kepada kekuasaan dari pernyataan Tuhan yang diilhamkan dan tertulis dan diberikan melalui Musa. Ia menipu dirinya sendiri dan melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mika menipu dirinya sendiri sampai percaya bahwa ia dapat menerima berkat Tuhan dan pada saat bersamaan melanggar perintah Tuhan, yaitu mencuri, menyembah berhala, tidak menaati perintah-perintah Tuhan.
dan mengangkat seorang Lewi menjadi imam, padahal ia tidak punya otoritas untuk melakukan itu. Ia malah mengira bahwa Tuhan berkenan atas apa yang Mikha lakukan. Pemahaman yang benar dan pertimbangan moral yang sehat hilang di Israel ketika bangsa itu meninggalkan perjanjian Tuhan. Yang dilakukan Mikha tampaknya tulus, tidak ada maksud jahat. Namun ketulusan saja tidak cukup tanpa ada landasan kebenaran. Di zaman sekarang ini, bila kita lihat situasi dan kondisi, ada beberapa orang kalangan yang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada tuntunan dan tidak ada yang memimpin, melakukan apa yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Sungguh kita sangat bersyukur memiliki Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Melalui Alkitab kita bisa mendengar suara Tuhan. Maka dengan ini jangan sia-siakan Alkitab kita. Mari sediakan waktu setiap hari dengan tekun membaca. Dan khusus kita telah dipandu melalui pendalaman Alkitab Clear Sight ini. Kita dipandu untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.